Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Madiun yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tahun ini kita semuanya masih diberikan keberkahan bisa menjalani rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini bisa kita lewati dengan banyak melakukan ibadah kebaikan. Dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Dharma Wanita Kementerian Agama Kota Madiun yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan mengupas materi tentang menguatkan tauhid di tengah godaan dunia. Ibu-ibu, apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid adalah usaha sadar untuk terus mengesahkan Allah. Jadi di sini tauhid adalah benar-benar usaha yang maksimal yang harus kita lakukan secara sadar. Nah, dalam hal ini harus kita terapkan melalui lisan dan menancap dalam hati sekaligus kita terapkan dalam perbuatan. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, niscaya hanya mengharapkan ridho Allah semata dan tentunya lillahi ta'ala. Sebagaimana kita membaca niat atau apa ya, misal niat puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Banyak kalimat lillahi ta'ala ini semata-mata ingin menancapkan tauhid, kekuatan tauhid di dalam hati kita agar semua yang kita lakukan semata-mata mengharapkan ridho Allah semata, tidak mengharapkan yang lainnya. Apabila pada malam hari kita berangkat ke masjid, berangkat untuk mengikuti sholat tarawih, apa yang ada dalam hati, niat kita? Lillahi ta'ala atau belum? Nah, di sini insya Allah panjenengan semuanya, kita semuanya bisa mengukur sejauh mana lillahi ta'ala kita kepada Allah. Sejauh mana? Apakah kita berangkat ke masjid karena ingin dilihat oleh tetangga kita? Atau barangkali pengen ketemu dengan seseorang. Nah, di situ perlu kita garis bawahi bahwa lillahi ta'ala benar-benar kita mengesahkan Allah, semua yang kita lakukan semata-mata mengharap ridho Allah. Kalau tidak salah, kita bisa melihat, menengok ke belakang kisah tentang sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah adalah contoh sahabat Nabi yang benar-benar menjalankan tauhid menancap di dalam hatinya dengan penuh kesadaran. Bagaimana sahabat Bilal yang pada waktu itu bukan di usia tua, melainkan masih di usia muda, sekitar 20 tahunan. 20 tahun kalau sekarang seusia lulusan SMA ya. Itu masih sangat muda. Namun ujian yang dialami pada saat itu, subhanallah luar biasa. Barangkali kalau ujian seperti itu menimpa pada kita di saat seperti ini, wallahu a'lam, mungkin kita tidak bisa lulus. Namun sahabat Bilal, walaupun disiksa, dipameri dengan kemewahan dunia oleh Umayyah sebagai majikannya pada saat itu, karena Bilal adalah seorang budak. Umayyah bin Khalaf mengetahui kalau Bilal mengikuti ajarannya Abu Bakar, otomatis mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, yaitu dinul Islam. Dari situ Umayyah langsung marah, kemudian memanggil Bilal dan dihukum dengan sangat keji. Namun
ternyata hukuman yang diterima oleh Bilal sama sekali tidak menggoyahkan imannya. Hanya satu kata yang keluar dari mulutnya. Ahad, ahad, ahad. Bagaimana? Ahad benar-benar mengisahkan Allah. Kul huwallahu ahad. Jadi Bilal benar-benar menancapkan tauhid di dalam hatinya menghadapi godaan dunia yang dilakukan oleh Umayyah yang sangat keji, yang sangat luar biasa ganasnya. Namun Allah menurunkan bantuannya lewatlah Abu Bakar untuk menolong Bilal sehingga dibebaskan dan akhirnya menjadi muadzin Rasulullah sampai wafatnya. Masya Allah. Harapannya semoga kita di zaman sekarang, anak-anak kita semuanya bisa mengikuti jejaknya Bilal, benar-benar kuat menghadapi tantangan dunia yang semakin gila ini. Untuk itu ibu-ibu Dharma Wanita Kementerian Agama Kota Madiun yang dirahmati Allah, kalau mengutip dari cerita tentang Bilal, tentang bagaimana menguatkan tauhid di tengah godaan yang sangat dahsyat itu, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Tentunya langkah-langkah ini sebaiknya kita lakukan setiap hari. Langkah-langkah yang pertama, yaitu kita harus memahami dan menghayati ilmu tauhid. Memahami dan menghayati ilmu tauhid. Dari mana kita mempelajarinya? Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu sekarang sudah repot dengan kerepotan rumah tangga, kerepotan mengurus anak. Betul tidak, Bu? Iya kan? Iya, semuanya repot dengan semua itu. Itu dunia. Maka mari kita selipkan sedikit waktu kita. Barangkali bisa dengan memperdalam kembali belajar membaca Al-Quran. Banyak loh sekarang majelis-majelis pembinaan belajar Al-Quran. Bahkan yang mengikuti kegiatan itu sudah sangat sepuh-sepuh. Banyak sekali. Jadi mari, itu adalah kunci pertama. Membaca Al-Quran. Belajar kembali. Dan yang kedua bisa dengan menghadiri majelis-majelis kajian Islam, majelis taklim, pengajian. Nah, di situ pasti akan tersentuh tentang bagaimana kita menguatkan tauhid. Menguatkan tauhid sama dengan menguatkan iman. Ya, itu ya. Jadi langkah pertama memahami dan menghayati keilmuan yang menjelaskan tentang tauhid. Langkah yang kedua, tentunya kita harus merealisasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang harus kita amalkan setiap hari. Apa contohnya? Yang pertama, ikhlas. Ini orang yang melaksanakan sesuatu dengan ikhlas itu sama halnya dengan merealisasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan apapun ikhlas lillahi ta'ala. Budal ngaji ikhlas, budal taraweh ikhlas, budal tadarus ikhlas, sedekah ikhlas, takjil, monggo diramaikan di masjid, musola, TPA di sekitar kita dengan ikhlas tentunya. Selain itu, selain ikhlas, tentunya kita juga harus tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu pasrah atas segala sesuatu yang sudah kita maksimalkan, kita usahakan, ternyata Allah berkehendak yang lain, maka itu sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi ya harus nerimo, harus tawakal. Gandengane tawakal adalah sabar. Saged nggih? Insya Allah. Dan yang ketiga, menjaga lingkungan dan konsistensi ibadah. Menjaga lingkungan. Apa itu menjaga lingkungan? Ya, kita harus bergaul dengan orang-orang baik. Ibaratnya, kalau kita berkumpul dengan penjual minyak,
kita pasti akan ketularan berbau wangi. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang perokok, maka juga akan aroma rokok. Betul tidak? Iya. Kalau berkumpulnya dengan sampah, pasti bau sampah. Nah, ini yang dimaksud dengan menjaga lingkungan, bergaul dengan orang-orang solih. Ya, itu termasuk dalam tombo ati. Ya, wong kang soleh kumpulono. Iya, berkumpul dengan orang-orang baik supaya kita juga ikut ketularan baik. Selanjutnya, istiqomah dalam beribadah. Istiqomah dalam beribadah, yang namanya istiqomah itu ajak. Ajak itu terus menerus selalu dilakukan, dan istiqomah tidak harus banyak. Istiqomah misalnya, contoh, setiap pagi hari aku membaca sholawat 7 kali. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 7 kali dibaca hanya setiap pagi, misal sambil berangkat kerja. Ya, sambil berangkat sekolah, sambil ke dapur jeglek nih kompor bikin kopi. Itu dilakukan terus, itu sudah istiqomah, dan itu pahalanya sangat luar biasa dibandingkan orang yang membaca sholawat hari ini 100 kali, besok enggak lagi, besok enggak lagi. Nah, jadi pilih yang mana? Oh, pilih yang 100 tapi istiqomah. Subhanallah, luar biasa. Nah, itu jadi ibadah contoh kecil yang bisa kita istiqomahkan. Masih banyak sekali istiqomah yang lain melalui sholat duha, ya, dan lain-lain, ya. Dan terakhir adalah kita pasrah kepada Allah melalui doa. Berdoa supaya Allah benar-benar menjaga hati kita tetap berada di dalam petunjuknya, tetap di dalam jalannya. Sebagaimana contoh doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku atas agamamu, wa ala ta'atik, dan tetapkanlah hatiku dalam taat kepadamu. Masya Allah. Ibu-ibu Dharma Wanita Kementerian Agama Kota Madiun yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan dalam materi menguatkan tauhid di tengah godaan dunia. Semoga kita semuanya, anak-anak kita, anak didik kita, dan keluarga kita, benar-benar Allah menyelamatkan dari godaan-godaan dunia yang semakin ganas. Allahumma amin. Ramadan Mubarak. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan ibadah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.